kita berterima kasih ya bahwa tokoh perubahan kita itu memang layak terus dijadikan pemimpin kita ya dalam perubahan ini. Nah, oleh karena itu Pak Anies memang meminta deklarasi Partai Perubahan itu ditunda. Sebenarnya yang saya agak bingung ini sekarang ya. Yang mau daftar itu makin banyak. Sekarang pertanyaannya mau diterima atau tidak kan? Lalu apakah agendanya perubahan? Kan tentu keberlanjutan. Nah, atas pertimbangan ini juga kemudian ya boleh jadi ya akan dipilih nama yang berbeda. Termasuk juga Pak Anies saking detailnya lah pertemuan itu dengan kami. Itu juga berkaitan dengan logo dan bagaimana perlu konsultan ahli warna untuk memastikan bahwa logo partai itu juga eye-catching ya dan sesuatu yang modern, smart dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat perubahan, gerakan perubahan dimanapun berada. Saat ini saya berada di kediaman Pak Anies Rashid Baswedan dan telah melakukan pertemuan dengan beliau pada tanggal 1 September 2024 jam 1-an kurang lebih sampai jam 3. Kami membahas banyak hal tentang gerakan perubahan dan apa yang sedang beliau ingin bangun terkait dengan ormas atau partai politik. Insya Allah beliau mengapresiasi apa yang telah kita jaga dalam rangka membangun stamina perjuangan perubahan. Namun tentu saja kita harus melihat hal yang jauh lebih besar, lebih efektif, lebih modern yang mampu mengefektifkan aspirasi perubahan bisa terwujud di Indonesia. Oleh karena itu kita akan bersama-sama. Pak Anies akan mengajak kita semua untuk bersama-sama, ya, terutama gerakan perubahan kita ini, untuk bersama-sama membangun bahtera yang besar. Mudah-mudahan kita wujudkan bersama-sama. Kita tunggu apa yang menjadi arahan beliau ke depannya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya, sobat daerah sekalian, saya kedatangan salah satu inisiator ya yang mempersiapkan pokoknya semuanya perubahan, partai perubahan, koperasi perubahan, ormas perubahan ya. Pokoknya semua yang berbau perubahan. Dan kemarin beliau diterima oleh Anies Baswedan, sudah kita spill di sini, tetapi terbatas ya, karena tidak langsung orangnya. Nah, sekarang kita hadirkan orangnya secara langsung, Dr. Roby Nur Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa ya. Feel free ya. Yang penting ininya bisa dinamik begini-begini, tapi jangan kejepit. Ya, saudara sekalian, kita tahu bahwa kemarin ada pertemuan antara Dr. Roby Nur Hadi ya, yang selama ini sibuk entah apa ya, perubahan yang jelas, dengan Anies Baswedan. Finally diterima Anies, dan kita ingin tahu bagaimana perkembangan selanjutnya ya. Dan sekedar informasi saja, kalau ada berita yang mengatakan Anies sebagai tim sukses pasangan Rano Karno itu nggak benar. Tadi saya sudah klarifikasi, katanya tentu tidak benar ya. Rupanya pertemuan yang sedikit itu betul-betul dimanfaatkan ya. Ini ada berita politikus PDIP akui Anies jadi tim ses Pramono Anung Rano Karno. Dan Anies sudah menjawab tidak benar katanya ya. Mereka manfaatkan betul. Benar perjumpaan tak sengaja kemarin. Itu sobat era sekalian ya. Soalnya kalau jadi tim sukses tidak diurusin pembentukan partai perubahan. Iya betul. Bro Roby, saya panggil bro ya. Siap. Biar kita jauh lebih dinamis ya. Siap Bang. Jadi pertemuan kemarin dengan Anies itu dalam rangka apa?
apa yang dikatakan, kalau hasilnya kan seperti rapat jadinya, apa yang dikatakan Anies dan bagaimana rencana pembentukan Partai Perubahan ke depan. Saya hanya bicara Partai Perubahan ke depan karena yang lain menurut saya tidak terlalu relevan, ormas dan lain sebagainya. Itu two step yang terlalu jauh, partai. Tapi kalau memang ada ormasnya juga yang dikatakan Anies, ya saya tidak tahu. Silakan Bro Robi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Repli dan teman-teman yang melihat ini. Pertemuan kemarin berarti ya, tanggal 1 September 2024. Saya tentu dialokasikan waktu itu jam 1 siang ya. Dan Pak Anies itu masuk sekitar jam 1.30. Tapi saya dibersamai oleh juru bicara beliau Pak Syahrin Hamid. Ya. Dan tentu itu menjadi istimewa bagi kami sebab kalau saya detailkan ya, itu diterima di satu ruangan yang tadinya kursinya itu kursi biasa. Lalu kemudian semua kursinya diganti menjadi lebih besar, lebih baik. Dan tentu kami disajikan menu sebagai tamu ya, dan lain sebagainya. Dan saat Pak Anies masuk itu ketemu saya ya, ya seperti pertemuan rekan lama ya kepada juniornya gitu. Tentu akrab sekali dan kami biasa melakukan itu. Dan tentu akhirnya memang banyak hal ya. Dan saya selalu mengapresiasi beliau karena beliau tidak pernah luput dari keramahannya ya, kesantunannya, dan tentu saya melihatnya beliau itu selalu mengedepankan hal yang positif, prasangka baik dan lain sebagainya. Nah, tentu hal yang kemudian jadi pesan-pesan penting dari beliau adalah pertama memang kita harus sama-sama tahu bahwa konstelasi politik itu relatif harus dilihat tidak biasa-biasa. Ada satu kondisi yang luar biasa dari sebuah konstelasi politik hari ini yang itu penting untuk dibaca. Saya berasumsi saja bahwa partai-partai yang ada ini tersandera. Ya. Sehingga Pak Anies kan pernah mengatakan, bagaimana saya akan masuk ke partai yang ada untuk mencalonkan saja terancam. Ini kan tentu bisa diterjemahkan lebih dalam. Ya. Jadi kepada saya, Pak Anies itu Ini kalau orang Sunda ngomongnya slow banget ya. slow. Harus diar biar semangat Partai Perubahan. Oke, silakan. Iya. Kalau Jadi- nggak saya goyang-goyang begini nanti takutnya penonton mengantuk dia jadinya. Oke, siap. Oke, siap. ya silakan. Jadi Bang, Pak Anies Iya. membuka sebuah cakrawala dan tentu hal-hal yang tidak umum disampaikan. Sehingga itu kenapa saya diundang itu sendirian. Ya. Ya, dan itu pun diberitahu semalam sebelumnya. Oke. Oke, Bang, ada satu pesan penting yang Pak Anies sampaikan pada pertemuan itu adalah kita itu jangan DOE. DOE. Apa DOE itu? DOE itu dead ya, Ya. on arrival. Oke. Jadi jangan sampai partai ini Iya. itu Layu sebelum berkembang. layu sebelum berkembang, mati pada saat mendarat. Iya, Ini iya, pesan penting nih kepada seluruh pejuang Iya. relawan ya. Kita boleh semangat, Iya. kita boleh nekat kalau perlu kan, tapi kita juga perlu berhitung strategi. Iya. Kita jangan sampai mati saat mendarat. Nah itu pesan penting Pak Anies. Oleh karena itu penting untuk melihat hal-hal yang perlu dibaca gitu. Nah oleh karena itu memang kalau saya ibaratkan Pak Anies ini mau membangun anggaplah kalau perang itu kapal induk Bang. Iya. Ya, kapal induk ya. Kapal induk ini tentu saja satu armada, ya, satu wadah yang besar
di situ menampung ada jet tempur ya dan kendaraan-kendaraan perang lainnya. Nah, saya melihat bahwa Pak Anies ini juga punya cara pandang di mana beliau ini adalah tokoh banyak pihak ya. Tokoh bagi kelompok-kelompok perubahan. Sehingga beliau memang harus mampu mengakomodir semua ya. Sehingga tidak menerima satu dikomplain oleh yang lain ya. Atau ditarik-tarik sana sini. Bahasanya tidak di fait accompli. Nah, oleh karena itu memang beliau harus membuat kapal induk. Nah, oleh karena itu memang saat saya memaparkan ya, pergerakan-gerakan perubahan dari tanggal 27 April sampai ada rencana deklarasi itu, tentu beliau mengapresiasi dalam konteks bahwa gerakan perubahan ini ada dan beliau dan mereka itu tetap memiliki agenda perubahan, menggaungkan aspirasi perubahan ya, dan tumbuh autopilot ya, dan katakanlah staminanya yang tentu luar biasa. Bukan autopilot ya, organik. Ya, Kalau autopilot itu bahaya nanti. Bisa artinya crash landing. tanpa pilot saat itu, ya Oke. kan, mereka tetap tumbuh ya. Ya organik namanya. Organik. Ya. Ya, kalau autopilot ngeri kita. Bisa ngawur. Nah, Oke. oleh karena itu memang Pak Anies berharap tentu ya gitu bahwa stamina ini terus dibangun ya, dan Pak Anies dan tim termasuk insya Allah kita semua dilibatkan itu merancang dalam tanda kutip ya kapal induk itu, sehingga anggaplah kalau sekarang itu gerakan perubahan ada 5 pilar itu kan seperti sedang buat jet tempurnya, tank bajaknya, busnya dan lain sebagainya. Termasuk mungkin menjadi semacam kapal-kapal yang menginisiasi jalan menuju proses itu. Dan Pak Anies tentu harapannya bahwa apa yang ingin dibangun ini adalah menjadi sebuah new force, ya, kekuatan baru yang memang bisa memberikan sesuatu yang efektif bagi wujudnya aspirasi perubahan ini. Oleh karena itu juga memang dasar Pak Anies yang santun ya, dan tentu saya menghormatinya dalam kerangka bahwa visinya melebihi apa yang saya bisa bayangkan adalah beliau ini membangun kapal induk itu seperti membangun rumah ya. Tentu yang namanya bangun rumah itu kan ada IMB-nya, kan partai juga harus ada SK Kumhamnya. Maka beliau tentu mesti komunikasi dengan tetangga sana sini. Ya kan? Kalau mau bikin kapal induk ya pelabuhannya, yang punya pelabuhan diajak bicara. Tentu juga yang punya izin atau tetangga-tetangga yang di mana kapal induk itu akan didaratkan, beliau perlu bicara. Dan ini tentu saja karena kesadaran adanya konstelasi supaya partai yang nanti akan dibangun itu tidak DOA tadi itu, layu sebelum berkembang. Dan saya kira ini satu gagasan yang bagus ya. Itu artinya kita berterima kasih ya bahwa tokoh perubahan kita itu memang layak terus dijadikan pemimpin kita ya dalam perubahan ini. Nah, oleh karena itu Pak Anies memang meminta deklarasi Partai Perubahan itu ditunda. Sampai kemudian nanti rencananya mau mendeklarasikan Partai Perubahan. Iya. Oke, tetapi kami tentu ya berdasarkan pleno 3 itu. Jadi apa yang sudah diinisiasi oleh Nubro dan kawan-kawan ya? Iya, betul. Ya. Lalu Pak Anies mengatakan tunda saja karena dia ingin gini. Oke, teruskan. Nanti saya tanya aja. Ya. Oke. Jadi saya melihat ada satu roadmap yang tertata ya, tanpa menafikan apa yang sudah ada. Dan tentu Pak Anies juga
mempertimbangkan bahwa kelompok perubahan ini banyak. Yang ingin buat jet tempur itu banyak, sehingga perlu ada kapal induk itu, bahtera besar ya, yang tentu diharapkan juga dia bisa berlabuh dengan baik. Oleh karena itu diskusi saya dengan Pak Anies itu adalah diskusi tentang pentingnya perubahannya. Kan kalau ditanya mana yang harus kita dulukan, perubahan atau wadahnya, ya tentu perubahannya. Ya. Oleh karena itu wadahnya perlu mendukung perubahannya. Oleh karena itu saya menangkap pesan pentingnya wadah yang efektif, ya, modern dan juga tangguh ya terhadap badai ke depan itu. Jadi Mas Robi ini ya dengan teman-teman sudah menginisiasi organisasi, ya. Organisasi itu ada yang namanya panitia nasional persiapan pembentukan Partai Perubahan. Ya. Ada ormas, Ya. panitia pembentukan ormas, atau ormasnya sudah terbentuk? Ormasnya sudah terbentuk. Ormasnya sudah terbentuk, ormas perubahan. Tapi proses pendaftaran. Ya oke, nggak apa-apa. Masih proses pendaftaran. Kan ormas kan tidak harus didaftarkan, kan bisa berdaftar bisa enggak kan? Kemudian koperasi sudah terbentuk. Sudah ada SK, sudah ada notarisnya. Sudah ada notarisnya. Kemudian yang keempat, Yayasan Perubahan sudah terbentuk. Oke. Yang kelima, PKPD. Apa PKPD itu? Pusat Kepemimpinan Perubahan Daerah. Apa itu? Semacam LSM juga, NGO juga? Semacam perkumpulan untuk memastikan bahwa kepala-kepala daerah atau pimpinan daerah itu bisa maju dari orang-orang yang pro perubahan. Oke. Itu macam itu lemhanas swasta di daerah. Oke, tapi itu NGO juga ya intinya. Nah, jadi itu yang dia buat. Ada 5 ini Mas Robi dan teman-teman bikin ya, Kang Robi ya, karena orang Sunda. Jadi Bro Robi dan kawan-kawan bikin itu ada 5. Nah tentu kemudian akan, kalau misalnya nama perubahan itu terus dipakai, tentu kan akan tabrakan dengan rencana Anies yang konon katanya mau membentuk Partai Perubahan atau Ormas Perubahan. Ya. Sudahlah, dari pidato Anies itu sudah kita bisa simpulkan gak mungkin dia gabung dengan partai politik lain kan? Ya. Nah, pilihannya Ormas Perubahan atau Partai Perubahan. Artinya kan bisa clash dengan yang sudah diinisiasi ini kan? Ya. Nah, makanya Anies mengatakan karena yang aspirasi itu banyak, tidak hanya Mas Robi aja, Kang Robi aja, maka yang dia mau kerjakan kapal induknya. Kapal induknya. Jadi nanti Kang Robi yang sudah Kang Robi bikin itu akan terserap di kapal induk kan begitu? Pak Anies mengajak itu. Oke, mengajak kan. Jadi nanti mungkin dari unsur lain juga ada juga. Betul. Nah, jadi bisa jadi nama Partai Perubahan itu akan diambil oleh nama kapal induk dan tidak ada lagi partai-partai yang ada di bawahnya tadi. Ya. Karena sudah melebur ke satu partai. Ya, betul. Kan begitu ya? Ya. Nah, itu yang ingin diketahui. Jadi intinya adalah bukan berarti kemudian apa yang sudah dibuat Kang Robi itu yang akan dideklarasikan, bukan begitu. Belum tahu. Ya. Kan kalau lihat respon publik, ini kan lagi viral. Ya. Angkanya bisa ratusan ribu bahkan jutaan gitu ya. Orang menyebut bahkan di Twitter itu sempat trending topik dan sebagainya ya. Dan tentu saja ya animo ke Partai Perubahan ini dalam hari-hari ini itu luar biasa, Bang. Gitu. Mungkin juga karena Pak Anies belum menyebut nama partainya. Iya. Sehingga artinya gini, ada persepsi yang barangkali mengatakan bahwa Partai Perubahan ini adalah Anies. Makanya kemarin kan Anies bilang dia belum menginisiasi kan. Betul. Begitu. Oke, silakan teruskan. Ya, memang betul. Partai ini diinisiasi oleh relawan Anies. Ya. Relawan Amin. Ya. Dan itu terjadi saat Pak Anies itu belum mengeluarkan statement mau bikin partai. Okay. Jadi harap diwajarkan ya bahwa aspirasi partai itu muncul setelah teman-teman itu kecewa dengan keputusan MK 22 April yang 5 hari kemudian
muncullah rekomendasi membuat partai. Ya. Dan tentu selama 27 April sampai sekarang ini kan proses panjang. Iya. Dan wajar saja kalau dia sudah mendekati settle. Iya. Kami itu Bang, itu sudah punya draft ADART, garis-garis besar haluan perubahan, calon pendiri yang sudah lewat dari 1.000 orang, lalu kita punya mars, himne, yel-yel, bendera dan lain sebagainya. Jadi ini soal aspirasi yang saya kanalisasi menjadi satu partai dan lain sebagainya. Partainya belum, baru panitia. Baru panitia. Panitia belum, Ya. partainya belum. Oke. Jadi dari 4 itu, Dari 5 itu. dari 5 itu yang belum itu adalah partainya. Partai, karena kita nunggu Pak Anies. Iya. Oh, I know. Maksud saya jangan sampai ada persepsi yang keliru di masyarakat bahwa partainya yang mau diinikan adalah Anies adalah itu gitu loh. Iya betul. Jadi yang jelas saya kan tidak mau juga memberikan disinformasi kepada masyarakat. Betul. Nanti tiba-tiba Anies mengatakan dia bikin partai lalu yang kita yang sudah gabung dengan kita. Jadi saudara sekalian ya, intinya adalah Kang Robi dan teman-teman ini menginisiasi, udah kita nggak usah bicara 4-nya ya, Iya betul. menginisiasi pembentukan partai politik, namanya Partai Perubahan. Perubahan saja Bang, karena banyak juga yang ada yang embel-embel. Bahkan Iya, Partai Perubahan doh. ya Iya kan, sekaligus ini makanya juga penegasan ya bahwa sekarang itu ada video saya tapi logonya partai lain. Oh iya, oke. Nah, Gitu. Partai Perubahan namanya. Ternyata yang mau membentuk Partai Perubahan itu banyak juga. Banyak juga. Ya, jadi perubahan titik-titik. Titik-titik. Ya, jadi kalau Kang Robi ini Partai Perubahan saja. Nah, itulah yang menyebabkan mungkin Anies bilang kita butuh kapal induk kan, Iya, betul. untuk menampung mereka-mereka yang sudah. Sorry, Pak Anies tidak bilang kapal induk. Ini asumsi saya. Oke. Makanya saya bilang harus dibedakan mana yang omongan Anies, mana yang omongan jangan sampai kemudian nanti soalnya saya juga diklaim-klaim jadi sesuatu yang susah. lebih besar, Ya. lebih modern, Ya. lebih smart dan lain Ya, sebagainya. I know, tapi maksud saya kalau saya bisa katakan mungkin Anies ingin membentuk partai politiknya, Ya, ya kan? ya. Nah, mungkin partai yang sudah diinisiasi oleh Kang Robi dan teman-teman ini akan diajak ke sana gitu kan? Kira-kira Betul. begitu, ya kan? Ya. Oke, jadi begitu ya, sobat era sekalian ya. Dan bersama partai politik perubahan lainnya yang barangkali perubahan titik-titik dan lain sebagainya. Ya, Ya, dan mungkin juga tokoh-tokoh perubahan lainnya dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Jadi itu ya sobat era sekalian. Oke. Bang Refli, Ya. dan inilah yang akan kami bawa dalam rapat pleno keempat. Oke. Karena rapat pleno kami yang ketiga dari Panitia Nasional ini saat itu bersepakat untuk mendeklarasikan pada tanggal yang telah ditentukan. Ya. Dan tentu saja ya saat Pak Anies menyampaikan tahan ya, panitia deklarasi itu sudah kami bubarkan. Oke. Panitia pelaksananya. Panitia deklarasi ya. Ya, karena memang saya secara pribadi ya itu bukan mau jadi pengantennya, Iya, tapi iya. pengantennya adalah Pak Anies dan Iya. kami panitianya. Dan karena itu dalam pertemuan itu juga saya sampaikan Pak Anies, saya ingin serahkan ini karena ini memang dibuat oleh relawan untuk Pak Anies. Saya kembali ke kampus gitu. Gitu. Iya. Nah, meskipun Pak Anies bilang ya jangan dulu gitu, tahan saja dulu perubahan tuh. Nah, apakah namanya tetap perubahan atau bukan? Ya saya tentu tidak tahu ya. Kan bisa saja apa yang sudah viral dan begitu populer ya itu dipertahankan atau kemudian membentuk hal yang baru. Iya, Tapi oke. satu lagi Bang, Pak Ya. Anies itu juga memang mempertimbangkan begini. Kita memang ingin perubahan. Nah, nanti kalau kemudian katakanlah yang perubahan ini sudah menjadi bagian dari pemerintah, lalu apakah agendanya perubahan? Kan tentu keberlanjutan. Nah, atas pertimbangan ini juga kemudian ya boleh jadi ya akan dipilih nama yang berbeda. Termasuk juga Pak Anies saking detailnya lah pertemuan itu dengan kami
itu juga berkaitan dengan logo dan bagaimana perlu konsultan ahli warna untuk memastikan bahwa logo partai itu juga eye-catching ya gitu, dan sesuatu yang ya modern, smart dan lain sebagainya. Saya kira persis seperti harapan kami bahwa itulah pemimpin kami, pemimpin perubahan Pak Anies Baswedan, dan tentu kami berterima kasih. Oke, ya saudara sekalian, sekali lagi ya, bahwa Mas Robi ini adalah salah satu pihak yang menginisiasi pembentukan Partai Perubahan dan sudah sampai tahap untuk deklarasi. Ya. Tetapi gara-gara ada perkembangan terbaru ini, panitia deklarasi sudah dibubarkan, menunggu apa arahan selanjutnya bukan panitia persiapan pendiriannya, bukan. Iya, panitia deklarasi. Ya, kan panitia deklarasi. Iya, ya. Ya, jadi yang tadinya mau deklarasi tapi kemudian ditangguhkan atau tidak jadi, itu soal lain. Tetapi semua elemen yang sudah dibentuk itu menunggu ibaratnya kode selanjutnya dari Pak Anies. Ya, menunggu arahan. Ya, menunggu arahan mau diapakan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kira-kira begitu ya. Ya. Sebenarnya yang saya agak bingung ini sekarang ya. Iya. Yang mau daftar itu makin banyak. Iya. Sekarang pertanyaannya mau diterima atau tidak kan? Ya. Gitu. Ya, mau nggak mau kami harus terima dulu kan. Ya. Gitu. Karena saya juga ingin sampaikan bahwa link-link yang beredar itu itu tidak ada instruksi dari panitia nasional. Dan rupanya ini juga harus diwaspadai. Rupanya ada yang mengkopas link kami itu. Oke. Dan itu bukan. Makanya kami sekarang itu di Partai Perubahan, tolong kalau ada yang mau daftar, dia ambil yang dari website resmi Gerakan Perubahan Indonesia. Oke. Kami punya website gerakanperubahanindonesia.com. Maka ambillah dari situ. Nah, yang beredar ini kami temukan ada yang kopas dan digunakan untuk kepentingan yang lain ya. Maksud saya yang nama perubahan yang lain itu. Saya juga menyayangkan kenapa harus hal-hal seperti itu. Tapi saya tidak bisa mengatakan ini tuh siapa dan sebagainya. Bahkan video saya yang di rumah Pak Anies itu ada logo partai lain juga kan gitu. Artinya wah ini membingungkan teman-teman juga. Gitu. Saya tidak tahu ini pekerjaan siapa. Gitu. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa kami sayang ke Pak Anies dan menunggu arahan Pak Anies sehingga panitia deklarasi itu tidak ada ya. Dan kita selanjutnya akan pleno 4. Pleno 4 kami itu rencananya tanggal 7 September. Jadi pesan Pak Anies harus segera kami sampaikan. Ya, intinya gini ya, biar kita tidak mislead ya. Apa yang dilakukan Mas Robi ini belum terkait dengan Anies. Kan begitu ya, belum terkait dengan Anies. Tetapi partai ini memang ingin dimaksudkan untuk dipimpin oleh Anies. Pak Anies. Kan begitu? Untuk Pak Anies. Ya, untuk Pak Anies, ya kan? Jadi memang Mas Robi ini baik banget. Menyiapkan sebuah cikal bakal partai untuk Pak Anies. Ya kan? Nah, sementara di sisi lain ada pihak-pihak lain yang juga melakukan inisiatif serupa. Mungkin namanya macam-macam ya, mungkin perubahan macam-macam. Nah, di masyarakat sekarang ini terjadi kebingungan, ya kan? Kok ini Partai Perubahan sepertinya sudah, saya salah juga sih, saya bilang sebentar lagi Partai Perubahan gitu kan. Nah, kebingungan di masyarakat. Jadi sekarang saran Mas Robi gimana? Apakah mereka disuruh mendaftar ataukah hold dulu atau gimana? Terserah aja, sampaikan aja. Oke. Pertama, deklarasi ditahan sesuai dengan arahan. Oke, itu internal sudah. Maksudnya untuk bagi eksternal. Yang karena sebelum ada kapal partai induk ini atau partai kapal induk ini. Ya, pokoknya intinya partai yang dideklarasikan Pak Anies langsung, nanti, ya kan? Bareng-bareng dengan Pak Anies ya. Kami tentu membuka diri karena ini adalah wadah ya di mana orang ingin berpartai. Insya Allah kita tampung ya untuk diintegrasikan. Cuma supaya tidak salah mendaftar nih, tolong ke website. Enggak, itu daftar tuh daftar sebagai apa ya? Calon anggota. Dan calon ada calon anggota, calon pendiri dan sebagainya. Jadi Bang, kami itu ingin sekali partai ini milik rakyat. Bagaimana caranya? Pertama, kami membuka seluas-luasnya. Rakyat itu ikut mendirikan. Oleh karena itu di kami itu ada lebih dari 1000-an.
Ini juga yang saya tanyakan. Saya sampaikan ke Pak Anies. Pak Anies, kami ini partai yang membuka pendiri. Nah, yang saya bayangkan ke depan adalah apakah nanti di partai kapal induk ini, apakah para pendiri yang sudah daftar itu akan terakomodir? Itu satu. Yang kedua, partai ini tuh diharapkan tidak ke depannya dikuasai oleh oligarki atau dikuasai oleh segelintir elit, ya kan? Atau apapun, bahkan kemudian bangun dinasti. Maka dia harus punya kekuatan dari dewan pendiri ini. Bahasanya untuk mampu membubarkan partai kalau perlu. Ya, supaya tidak disalahgunakan. Kasihan lah itu. Dan lalu mahkamah partai yang tentu saran Bang Repi saya terima ya. Yang diisi oleh orang-orang independen. Nah, ini juga bagian dari yang kami ingin harapkan ya di partai besar nanti itu bisa diakomodir gagasan seperti ini. Lalu tentang garis-garis besar haluan perubahan. Jadi Bang, saya ke Pak Anies itu tidak hanya menyampaikan secara lisan, tapi seluruh dokumen lah dari tanggal 27 April sampai ke pleno 3 itu saya print out ya, itu untuk kemudian diserahkan dan saya serahkan. Artinya saya berharap tentu Pak Anies bisa membaca itu, membaca itu sehingga bisa terlihat spiritnya dari apa yang sudah dibangun oleh para relawan itu. Dan inilah yang kemudian sesuatu yang kami sedang lihat ya, apakah desain nanti partai besar ini ya itu akan bisa mengakomodir ini atau tidak. Iya, saya boleh tanya apa setajam-tajamnya jadi ya? Boleh. Soalnya ini biar pemirsa paham ya. Jadi saya terpaksa harus clear, distinktif ya. Jangan sampai kemudian ada asumsi bahwa ini partainya Pak Anies ya. Jangan sampai gitu. Jadi intinya adalah sekali lagi adalah sampai sekarang Pak Anies belum membentuk partai politik apapun. Betul. Ya kan begitu. Bahkan belum juga membentuk panitianya. Ya. Nah itu kalau itu saya tidak tahu. Ya enggak, yang saya tahu bahkan kalaupun ada pembicaraan, dia pembicaraan internal saja ya. Dan pembicaraan internal di antara tim-tim dialah ya kan selama ini. Nah, bagaimana arah ke depannya kita belum tahu. Itu satu. Itu dari Lebak Bulusnya ya kan, dari senternya. Tapi di luar itu para relawan ini sudah membuat cikal bakal partai politik. Bahkan sudah merekrut anggota ya. Kenapa dibilang calon anggota? Karena partainya sendiri belum dideklarasikan. Betul. Maka di calon anggota bahkan sudah merekrut pendiri kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti ya yang akan dideklarasikan adalah salah satu dari yang sudah berdiri ini, ataukah Anies nanti membentuk entitas yang sama sekali baru, nanti kita akan lihat ke depannya, ya. Jadi begitu biar jelas tuh. Soalnya kemarin kan ada statement dari Anies sendiri, kemudian ada selebaran macam-macam gitu kan. Nanti kita malah dikomplain orang juga kan. Oke. Tetapi sobat daerah sekalian, kalau mau mendaftar sebagai calon anggota di bakal calon partai ini, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi nanti semua dokumen keanggotaan dan lain sebagainya akan diserahkan kepada saya akan bawa keputusan ini pada pleno 4. Artinya saya akan bertanya kepada seluruh wilayah dan lain sebagainya di pleno 4. Jadi kami selalu musyawarahkan ya dari rapat yang ditetapkan, maka saya kembalikan ke rapat. Nanti kita akan lihat hasilnya ya dari pleno 4 itu seperti apa. Dan pada saya Pak Anies ini sangat santun ya. Bahkan saat untuk menunda, beliau tuh bahasanya saya usul. Bagaimana kalau deklarasi itu ditunda? Iya, saya paham. Artinya nyaman ke kaminya gitu, bahwa dan termasuk membicarakan banyak hal. Nah, yang kami tidak tahu kan Pak Anies juga mungkin punya tim kecil ya, yang entah seperti apa. Nah, itu yang belum tahu. Bahkan bahasa Pak Anies tuh kepada kami, nanti kita berunding gitu. Berunding. Nah itu tadi, karena kami kan punya gagasan. Partai ini partai rakyat, ada pendirinya, ada GPHP-nya. Mudah-mudahan ini diakomodir. Nah bahasa perundingan itu kan kalau sama, kalau tidak itu kan gitu. Nah itu yang saya akan kembalikan kepada teman-teman relawan yang mendirikan partai ini. Ya, memang
tidak menggantung itu karena primus inter parosnya itu belum menyatakan sikap soalnya. Ya. Jadi pertanyaannya karena dia belum menyatakan sikap clear kan? Ya. Gitu. Jadi akhirnya kita tunggu aja kalau begitu ya. Oke. Ya. Jadi apalagi yang disampaikan Anies kemarin selain itu? Yang lebih clear lagi. Ya, tentu ada beberapa hal yang tentu saya tidak bisa ungkap juga. Oke. Ya, intinya seru lah. Republik ini seru. Oke, itu soal lain ya, Ya, soal lain ya. Ya. Coba kita lihat pertanyaan publik yang relevan ya. Tetap semangat, semoga cepat dideklarasikan partai perubahannya. Nah, ini orang jadi partai perubahan yang mana ini? Jadi nanti bisa aja ada dua deklarasi itu. Ada deklarasi partai perubahannya Mas Robi, partai perubahan yang lain, partai perubahan. Nanti kita akan lihat ya. Tapi saya tanya Mas Robi ya, Kang Robi. Kalau seandainya nanti Anies sudah mendeklarasikan partai. Ya. Jenengi apapun partai apa. Ini partai, nah ini udah resmi kan partai perubahan namanya. Ya. Ini partai perubahan ini akan dideklarasikan juga nggak? Saya akan tanya pada pleno 4. Oke, nah Ya. itu jelas ya. Jadi Ya, betul. jadi saudara sekalian, kalau Anies nanti mendeklarasikan partai politik, namanya barangkali entah apapun, apakah Mas Robi akan dideklarasikan partai perubahan ini nanti akan bergantung pada pleno 4. Pleno 4 itu dihadiri oleh siapa aja? Berapa orang? Ini gabungan nih Bang. Ya. Seluruh lima pilar gerakan perubahan itu akan hadir. Oke. Ya. Jadi pleno 4 ini kami akan menegaskan tentang pesan Pak Anies. Ya. Dan saya meminta laksanakan. Gitu. Sebab dari awal Bismillah ya kan. Gitu. Maka harus diakhiri dengan hamdalah. Akhirnya selalu harus baik. Ya. Oke. Nah, yang belum tahu setelah pleno 4 itu adalah apa yang didesain oleh tim kecilnya Pak Anies ya, tentang apa yang apakah nanti matching ya dengan kami ya, atau tidak. Itu yang jadi pertanyaan. Pertanyaannya adalah kalau matching bagaimana, kalau tidak matching pasti gabung. Oke, kalau tidak Pasti. matching. Saya boleh bilang lah 100% gabung. Oke, mau matching tidak matching pokoknya gabung. Maksud saya kalau matching. Oh ya, 100%. Kalau matching itu 100% gabung. Kalau tidak matching, kami tanya rapat kembali. Oke. Kami bawa ke pleno. Let's say misalnya begini, paling gampang ya. Soal pendiri misalnya. Ya. Kan Anda mengusulkan pendiri itu sudah dibuka formulirnya. Iya, betul. Di masyarakat. Ada 1.000 orang mungkin sekarang. Lebih dari 1.000 orang yang mau bermaksud sebagai pendiri ya. Tapi tiba-tiba yang diputuskan adalah pendirinya 10 orang aja misalnya. Gimana? Kami catat. Hah? Kami catat dan kami bawa ke rapat. Oke, belum bisa dikatakan sekarang ya, akan dicatat. Sebab ini partai milik rakyat, Bang. Oke. Calon partai ya, belum Calon partai. partai milik. Soalnya bukan apa, saya agak confused gitu loh. Iya, ini calon partai. Jadi nggak bisa bilang. Maksudnya harapan partai ini milik rakyat. Iya, kan maksudnya gini, partai kan kalau belum jadi partai nggak bisa bilang belongs to people gitu lah. Kecuali kalau sudah resmi ya. Jadi partai resmi itu cukup deklarasi aja sebenarnya. Oke. Info Bang, di mana formulir pendaftaran jadi anggotanya? Ya, silakan website gerakanperubahanindonesia.com. Oke. Jadi Masuk sambung ya. Jadi www.gerakanperubahanindonesia.com. Di situ ada 5 pilar. Ya. Oke. Supaya itu tadi tidak salah link. Iya, biar tidak salah link adalah www.gerakanperubahanindonesia.com. Ya. Silakan ikuti linknya ya, gitu. Oke, apalagi ya? Tadi ya, pendaftaran formulir jadi anggota partainya di mana? Didapat tanyain Bang. Tadi sudah ya saya jawab ya. Kemudian yang tidak relevan sehingga saya bacakan. Ideologi partai perubahannya apa Pak? Oke, namanya partai perubahan ya. Ya. Jadi
namanya itu bisa berubah lagi nggak? Kalau di kami tidak. Oh oke. Kalau di Tapi sana itu soal lain. Kalau di sana soal lain. Nggak, bisa nggak kita bedakan? Untuk sementara kita urusan internal dulu partai internal perubahannya. Partai Perubahan. Ya, jadi perkara kemudian nanti tiba-tiba udah setelah dideklarasikan kita selesai deklarasi ini kita boyong ke sana semua. Mana yang diboyong mana enggak, dan di sini kita phrasing bisa aja kan misalnya kan, atau putusannya apa. Oke. Jadi namanya Partai Perubahan itu sudah fix namanya ya. Kemudian ideologi Partai Perubahannya apa? Ada yang nanya begitu. Ya. Apa ideologinya? Ini pandangan saya pribadi karena harus dirapatkan ya. Oke, Saya silakan. tentu mengedepankan Pancasila ya, sebagai ideologi partai. Oke ya, jadi ideologi partai itu ya sama seperti ideologi lainnya Pancasila, tapi kekhasannya mungkin perubahan itu ya. Ya, perubahan. Kekhasannya. Kemudian Karawang siap dukung perubahan. Kemudian Tasik Utara hadir. Kemudian terlalu lembut Pak Robi, suaranya lebih kencang, juga intonasinya. Semangat Pak Robi. Siap. Gitu dong. Siap. Tapi ya Yeah. susah kalau ngikutin netizennya, ada yang protes, ada enggak, ada yang saya. Tapi kita yang paling kita pentingkan kan kejelasan informasinya ya. Ya. Kemudian ada yang bilang ideologinya demokrasi, semua bebas berbicara dan kritik. Oke. Ini ada lagi nih malah membahas orang Sunda. Jangan salah, orang Sunda mungkin terkesan lembut, tapi enggak, ini bukan soal ini. Kita mikrofonnya aja biar jelas. Yeah. Kemudian nih, oke, ada juga yang mengkritik itu. Bicaranya cepat Pak. Itu lain persoalannya. Kemudian 3 serangkai Anies, Sudirman Said, Tom Lembong ya. Sudirman Said tidak lagi masuk di perahu itu ya. Yeah. Kemudian Kabupaten Bungo siap Bang. Ada yang bilang Garda Perubahan Rakyat Gapura. Ada Gapura itu? Nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Ya, yang pasti Bang, faktanya sekarang itu ada kelompok-kelompok yang menggunakan perubahan, Ya. tapi itu bukan kami. Oke. Dan itu yang mengelirukan. Saya tentu menghormati kemerdekaan berserikat, berpendapat ya. Ya. Tapi mungkin ya kalau memang kelompoknya berbeda, sebaiknya Dibilang berbeda. dibilang berbeda. Ya. Jangan videonya video saya. Oke. Ya. Oke. Ya. Jadi ada mislead ya. Jadi ada orang yang mau mengambil ikan di air keruh ya kan. Jadi sobat era sekalian, yang beliau inisiasi ini namanya Partai Perubahan tanpa embel-embel. Ya. Dan itu satu aja ya. Pokoknya perubahan semua, entah itu partai, koperasi, kemudian ormas, kemudian apa tadi? Satu lagi PKPD, yayasan. Jadi cuman dalam konteks ini kita bicara tentang partai, namanya Partai Perubahan. Makanya disebut dengan Gerakan Perubahan 5 Pilar, Bang. Oke. Ya itu juga membingungkan. Karena memang mungkin gagasan ini tidak biasa. Iya. Karena memang masalah kita juga saat ini sedang tidak biasa. Iya. Dia tidak bisa dihadapi oleh hanya satu cara. Ya. Iya. Kan masyarakat sekarang perlu dipastikan bisa makan. Iya. Sembako murah. Iya. Ya, sekolah gampang, kesehatan gampang. Kan ini tidak selalu bisa dikerjakan oleh partai. Oke. Yayasan, ya, koperasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, ya itu nanti kita nggak ngerti bagaimana hubungannya, apakah itu Itu sudah dijelaskan dalam ADART. Dalam pleno 3 kemarin. Oke. Ya walaupun saya mengangkat nanti itu collision juga dengan ketika dibawa ke Anies ya, karena yang tadi yang sudah settle begitu bisa berubah banyak nantinya ya. Itu ya. Oke. Apalagi kalau namanya diambil ya, itu nggak bisa lagi diklaim situ ya. Kalau misalnya nama perubahan itu diambil Anies, gimana? Selesai sudah, nggak bisa lagi dipakai. Ya kita akan lihat seperti itu. Oke. Apalagi ya? Gimana? Coba Bang Robi, Bro Robi jawab. Ada yang tanya begini, Bang, saya mau ikut jadi relawan Partai Anies.
info bagaimana caranya? Coba dijawab. Karena partai Anies itu adalah definisinya yang dibuat oleh Pak Anies dan tim yang akan disampaikan, maka saya tidak bisa menjawab. Oke. Tapi kalau partai yang didirikan oleh relawan Anies ya, maka itu adalah Partai Perubahan. Oke. Silakan daftar. Salah satunya ya. Jadi silakan saja. Yang sekarang ada yang menangani Iya. adalah Partai Perubahan yang diinisiasi oleh relawan Anies. Oke, jadi Sobat Siti Atika ya, kalau Anda mau ikut jadi relawan Partai Anies belum jelas, ibarat bayi barangkali hamil aja belum. Mungkin hamilnya baru berapa hari ya. Nah, kalau beliau ini udah mau melahirkan, udah 9 bulan ya. Nah, namanya Partai Perubahan yang mendirikan, yang menginisiasi relawan Anies ya. Jadi Anies juga, cuma bedanya tadi dari Lebak Bulusnya Anies yang masih berapa hari hamilnya, kalau ini udah 9 bulan hamilnya ya. Oke. Ya saya kira itu ya yang paling penting ya. Sisanya kan saya boleh tambahkan ya, Bang? Boleh, silakan. Tak terbatas di sini. Ya, Bang, kami ini lahir ya karena apa yang kami lihat, kami rasa, kami baca dari apa yang masyarakat rasakan ya. Jadi kalau tidak ada kondisi ini, maka kami tidak perlu ada. Karena yang penting adalah ada orang-orang, ada kelompok orang, ada kekuatan yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat yang ingin berubah. Jadi sekali lagi, kami di Partai Perubahan itu bukan partainya yang penting, tapi aspirasi perubahannya yang penting. Oleh karena itu jangan salah sangka dengan kami. Kami bukan orang-orang yang menghendaki untuk kami berkuasa dan lalu titik gitu. Tapi kami terpaksa melakukan ini tuh karena ada situasi itu. Jadi cara pandang inilah yang kami lihat kenapa kami berbuat. Dan tentu harus dipahami juga bahwa kami kan merasakan ini sejak keputusan MK 27 April. Dan kami juga tentu harus dipahami bahwa kami tidak mendahului Pak Anies karena memang Pak Anies saat itu memilih pilgub kan. Jadi wajar Pak Anies tidak berpikir tentang partai saat itu, dan kami juga kan punya kehendak, kami punya keinginan, kami ingin merespon sehingga kami menginisiasi ini. Jadi tolong bisa dipahami bahwa kalau kemudian ini Pak Anies baru seakan-akan ngasih sinyal lalu kami sudah menyodorkan, karena memang peristiwanya berbeda. Kami memilih untuk membangun partai karena ini adalah negara partai yang harus direspon oleh partai, di mana partai sudah terperangkap dalam oligarki, maka itulah responnya. Dan kami buat ini waktu itu karena kami menghendaki ada supir perubahan Pak Anies. Kami tahu bahwa kami ini bukan siapa-siapa, kami tidak punya apa-apa juga, dan kami tahu Pak Anies punya nama besar, punya kapasitas, punya jaringan dan lain sebagainya. Jadi dari cicilan rupiah-rupiah kecil kami sumbangkan, kami tuangkan dari rasa panas, rasa dingin kami gitu. Kami lakukan ini semata-mata kami ingin berkontribusi pada negeri ini, tapi kami terbatas ya. Jadi kalau kemudian pada akhirnya kami harus ketemu dengan situasi seperti ini, ya saya sebagai yang diamanahi sebagai ketua panitianya, saya akan kembalikan. Terserah, saya malah dalam satu waktu pernah saya katakan bahwa kalau memang rakyat itu menghendaki perubahan, ya wujudkan ini. Tapi kalau misalkan rakyat juga tidak memberikan respon, ya tidak perlu diwujudkan. Sama-sama saja kita cukup berdoa, ya terjadi perubahan. Nah, tetapi tentu saja ya hari ini situasinya begitu besar responnya. Artinya rakyat sudah menjawab ini, gitu. Dan rakyat menjawabnya sejak bulan April, Bang. Gitu. Bukan sejak
Pak Anies menyampaikan statementnya mau mendirikan partai atau Bukan statement 3 hari yang lalu bukan ya. statement 3 hari yang lalu. Ini tuh 3 hari ya? Ya tanggal 30 kan? Ya hari 30 Jumat. ya. Iya 3 gitu. hari ya. Heeh. 1, 2 ya 3 hari yang lalu. Itu sementara kami sudah lebih dari 3 bulan. Iya. Jadi sekarang kami pulangkan kepada masyarakat. Kalau memang masyarakat ingin melakukan perubahan dengan sebebas apa yang tentu diharapkan oleh masyarakat, ya, bahwa partai ini milik rakyat, bukan partai yang didirikan oleh elit lalu kemudian rakyat membentuk di daerah, silakan. Ya. Dan saya juga tidak dalam posisi untuk memutuskan apakah partai perubahan ini dibekukan, ya, atau apa. Saya serahkan semuanya. Bagi saya teman-teman perubahan adalah segalanya, ya, penting bagi saya. Tanpa mereka kita tidak pernah bisa melakukan hal seperti ini. Jadi Bang, ini juga sekaligus lah ruang curhat saya kepada publik, kepada teman-teman. Boleh securhat-curhatnya. Jadi Bang, kami ini sadar diri. Sadar diri betul. Bikin partai itu gak gampang. Uangnya banyak dan kami menghadapi jelas ya tembok besar gitu. Ya seperti yang Pak Anies bilang, ya konstelasinya terlalu sangat begitu. Tapi izinkan sekali ini, kami yang kami lihat adalah Tuhannya yang maha besar. Iya. Itu sekali ini kami yakin dan tentu saja kekuatan sejalim apapun. Fir'aun pernah tumbang. Mohon maaf ya. Soeharto juga pernah tumbang. Gitu. Apakah ini kekuatannya lebih besar daripada Soeharto? Menurut saya tidak. Jadi kita ingin semuanya baik ya. Kalau misalnya kita bisa rubah dengan cara yang baik, itu yang kita kedepankan. Dan saya tentu berharap itu. Ya. Kita tidak ingin melihat kisah Bangladesh kan, di mana pimpinannya harus diturunkan di tengah jalan, ya, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, kami kembalikan ini ke masyarakat. Kalau partai ini penting, maka dukung. Ya. Tapi kalau tidak, nggak apa-apa. Ya. Kami sama sekali tidak keberatan. Kami lihat proses. Karena Allah menghitung kita dari prosesnya. Hasilnya urusan Allah. Saya tentu sebagai, anggaplah murid yang belajar kepada Pak Anies, Adi dari seorang kakak yang bijak, ya, yang kami tentu mendapatkan inspirasi dari Pak Anies ya, sebagai tokoh perubahan kami ingin terus belajar dan kami tentu berharap bahwa apa yang sudah diinisiasi oleh teman-teman ini paling tidak gagasannya bisa diterima. Soal nama, soal yang lain, itu. Saya yakin Pak Anies orang yang bijaksana. Ya. Itu Bang. Ya. Lagi bro. Kopi dulu lah. Minum kopi. Tadi kita mau bikin cappuccino, ternyata sang pembuat cappuccino lagi pulang nih. Ada yang sakit. Ini kopi biasa, tanpa gula. Robusta kayaknya nih. Hah? Jarang-jarang nih kopi pahit. Kenapa? Kalau saya nggak pernah pakai gula kopi itu. Soalnya istri saya nggak ada, jadi nggak ada manisnya nih. Dekan-dekan bro. Jadi harusnya saya minum kopi sambil lihat istri. Jadi sebenarnya sekalian jelas ya. Intinya adalah jadi gini. Inisiatif itu silahkan saja. Namanya negara kok dilarang-larang inisiatif orang. Yeah. Silakan gabung. Tapi nanti kita akan dengar sendiri dari Pak Anies tentunya ya kan. Seperti apa? Seperti apa yang ingin dia lakukan. Ya, selama misalnya belum ada komando dari Pak Anies, ya silakan jalan sendiri-sendiri secara organik kan. Kira-kira gitu. begitulah. Iya, jangan di stop aspirasinya. Jadi silakan jalan secara organik. Nanti kalau sudah ada komando dari Anies atau tim elitnya misalnya kan, atau tim pendirinya atau tim rakyatnya, saya nggak tahu whatever the name ya kan. Ya, karena yang saya harapkan jangan juga dia one man show ya kan. Nah maka nanti bergantung kepada rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian mau kemana ya kan. Mau langsung ke Lebak Bulus atau lewat dulu Kang Robi dan lain sebagainya ya. Yeah. Intinya adalah
kita sama-sama melakukan gerakan perubahan, ya, not only soal nama, tetapi ini adalah soal cita-cita, ya. Ada lagi Kang Robi, silakan kalau mau disampaikan lagi. Ya, Atau correct me kalau saya keliru, kalau ada yang Oke. keliru. ya Bang, Abang tidak pernah keliru karena itu menyempurnakan kami. Silakan. Tapi terus terang juga saya harus berterima kasih kepada Bang Repli karena tentang gagasan tentang mahkamah partai itu penting, Bang. Diisi oleh orang-orang yang independen karena banyak kasus di mana proses-proses konflik di internal partai itu diselesaikan dengan pendekatan kekuasaan. Dan itu tentu saja harus sudah dihilangkan. Ya. Ya, jadi kita perlu masa depan demokrasi yang baik, ya. Kita perlu memastikan bahwa persamaan keadilan itu wujud. Kita perlu memastikan bahwa cita-cita kemerdekaan, cita-cita reformasi itu benar-benar wujud. Jadi ini tuh bukan harapan, bukan mimpi. Ini tuh pernah terjadi. Kita hanya perlu mengembalikan. Oleh karena itu musuh terbesar kita sebenarnya adalah orang-orang yang membajak cita-cita kemerdekaan, membajak cita-cita reformasi. Kita harus kembalikan itu. Dan itu yang kemudian ya kita harapkan lah hal hadir partai yang memang betul-betul bisa kuat ya menjaga kepentingan rakyatnya, menjaga nilai-nilainya gitu. Jadi bukan partai itu pada akhirnya menjadi instrumen seseorang untuk berkuasa, menghimpun pundi-pundi kekayaan buat dirinya gitu. Itu Bang. Nah ini yang betul-betul kita ingin pikirkan. Oleh karena itu di Partai Perubahan ya kami selain hanya menampung, kami juga mendesain anggaran dasar anggaran rumah tangga itu ya itu tidak terburu-buru lah istilahnya. Betul-betul kami ingin berikan kepada para ahli untuk diberi masukan. Bahkan secara teknis ingin saya katakan bahwa proses kami itu dimulai dengan perbandingan anggaran dasar 5 partai. Oke. Jadi kami belajar juga gitu mana kelemahan partai-partai ini gitu. Dan mana yang kemudian rakyat tidak suka itu kami betul-betul gitu sebab kami memulai dan kami harus mewarisi satu nilai-nilai yang kuat gitu. Jadi sekali ini tolonglah gitu ya bahwa kita tidak bisa menghindar kehidupan bernegara ini tanpa partai politik kecuali kita rubah konstitusinya. Kan realitanya adalah yang bisa menyodorkan kepemimpinan nasional itu partai gitu. Begitu penting akhirnya partai ini harus betul-betul didudukan dengan benar. Maka Partai Perubahan menjawab itu. Nah kami juga tentu berharap ya bahwa inilah yang juga nanti hadir di apa yang dipikirkan oleh Pak Anies nanti gitu ya. Gitu. Nah ini juga yang menjadi titik penting bagi kami ya. Kalau misalnya tidak sama, misalnya justru yang hadir adalah partai elit. Kami tentu akan sedih Bang. Oke, partai elit itu pasti disingkatnya pilot deh. Ya maksudnya akhirnya yang seperti Bang Abang bilang tadi gitu, ya sudah dari atas ke bawah. Sementara kita berharap dari bawah ke atas. Dan tentu yang lainnya. Memang problemnya adalah kami tidak punya uang. Gitu. Kami tidak punya biaya untuk memastikan bahwa partai rakyat ini bisa hidup ke depan. Ya kita jawablah bersama-sama. Publiklah yang harus merespon ini. Kalau memang kita perlukan, ayo. Ya. Kalau enggak apa-apa. Paling tidak pernah tercatat bahwa kami pernah berharap, kami pernah menginisiasi ini. Dan kalau memang ini juga tidak pernah ada di Indonesia, ya sudah. Itu gambaran kita semua bahwa kita memang tidak pernah real ingin berubah. Jangan sedih bro. Ya saudara sekalian sudah. Oke. Mau closing statement nggak? Abang dulu. Oh enggak, silakan closing statement. Saya cuma mau nutup. Oke, sahabat-sahabat perubahan dimanapun berada. Saya ingin berterima kasih atas apa yang telah menjadi respon hingga hari ini. Tercatat di kami itu sudah lebih dari 100.000 yang berkiprah di gerakan perubahan. Oh di gerakan perubahan yang 5 itu ya? Yang 5 Oke. dan partai mendominasi. Partai berapa? Puluhan ribu. Puluhan ribu, oke silakan. Dan ini tentu sesuatu yang bagi kami yang istilahnya gaya relawan ya, bukan gaya
Bro. yang punya uang ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kami ingin sampaikan kepada publik bahwa inilah yang dilakukan oleh masyarakat kepada kami, dan mudah-mudahan ini juga diketahui bahwa kami menangkap pesan perubahan. Kami menangkap bahwa masyarakat ingin berubah. Tentu pertanyaannya adalah apa yang juga kita bisa lakukan untuk perubahan ini. Saya ingin katakan bahwa boleh tidak suka dengan partai politik, tapi realitanya perubahan di masyarakat itu dimulai dari kebijakan seorang pimpinan, dan pimpinannya itu harus dipilih. Dan yang bisa menyodorkan calon pimpinannya adalah partai. Kita sudah melihat realita Pak Anies di Pilgub. Pak Anies itu orang bagus, orang baik. Bagaimana kemudian yang kapabel berintegritas ini bisa tidak dicalonkan? Apa jawaban terpentingnya? Karena partai-partainya yang memang tidak ingin mencalonkan. Apakah hal ini akan terulang kembali dalam sejarah kita ke depan? Kami yang tidak punya apa-apa ini mengatakan menolak itu. Kami ingin melakukan perubahan ini, dan kami tidak ingin orang-orang baik seperti Bapak Ibu yang layak untuk jadi pemimpin harus terganjal, tersandera oleh satu hal yang mestinya itu tidak ada di Republik ini. Oleh karena itu, tanpa kita semua turun tangan, mau merubah, maka kami yakin ini hanya akan tinggal kenangan. Hari ini kita punya momentum, dan momentum itu jarang hadir. Oleh karena itu, gunakanlah momentum ini. Lakukanlah sekuat apa yang bisa kita lakukan, dan pastikan bahwa ini kita lakukan dengan tulus dan kita berkolaborasi sebaik mungkin, dan pastikan sebarkan perubahan ini, gagasan perubahan ini ke seluruh pelosok negeri, ke seluruh WNI kita yang ada yang menjadi pemilih ke depan. Mudah-mudahan dengan kontribusi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, para senior semua, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sedih, bro? Karena saya lihat masyarakat juga sedang sedih, Bang. Iya, oke ya. Kita sedang bersemangat ya. Jadi sobat era sekalian, biar nggak bingung ya kan. Pokoknya silakan mencari informasi sebanyak-banyaknya, termasuk di www.gerakanperubahanindonesia.com. Ya, sekali lagi gerakanperubahanindonesia.com. Di situ ada juga link pendaftaran dan lain sebagainya kalau mau mendaftar, baik sebagai calon anggota partai politik maupun wadah organisasi lainnya yang sudah didirikan. Tapi kalau mau menunggu apa yang akan dideklarasikan oleh Anies Baswedan, ya, itu kita tidak tahu kapan akan dideklarasikan. Didiskusikan saja belum selesai, ibarat bayi barangkali baru omon-omon. Belum sampai gerakan ke bawah. Nah, kita tunggu saja. Mau tunggu atau mau berinisiatif silakan saja. Bebas ya, feel free ya. Yang jelas, makasih Mas Robi ya. Jangan sedih bro. Tetap semangat ya. Apa yang Anda lakukan pasti bermanfaat ya. Tidak mungkin tidak bermanfaat ya. Karena ide atau gagasan itu hanya soal waktu saja dia meledak. Nah, karena itu kita kasih wadah dia biar ledakannya jauh lebih dahsyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren, cadas. Yeah.